Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paris Setiawan dari kelas 2F Pendidikan Jasmani NPM 191192226. Di sini saya akan menjelaskan model kurikulum pendidikan jasmani. Baik, langsung aja ke materi. Di sini definisi model kurikulum pendidikan jasmani. Tujuan model kurikulum ini adalah kepuasan diri komponen melakukan aktivitas jasmani, memiliki keputusan individu, mampu bersosialisasi dan menentukan pilihan secara bertanggung jawab, serta mampu mengintegrasikan pengalaman. Di antara sekian banyak para ahli yang mengungkap model kurikulum pendidikan jasmani adalah Steinhardt 1991. Ia mengklarifikasikan model-model kurikulum pendidikan jasmani ke dalam 7 kategori, yaitu Development Education, Homestage, Physical Education, Movement Education, Kinesiology Study, Sport Education, Personal Meaning, dan Head Related Fitness. Baik, di sini Developmental Education, kurikulum pendidikan jasmani. Model Developmental Education adalah model yang paling formal dan umum berlaku juga pada pelajaran lain. Tujuan dari model ini adalah mengembangkan individu secara total, baik dari aspek sosial, emosional, intelektual, dan vertikal, dengan berlandaskan pada filosofi pendidikan melalui aktivitas fisik. Yang kedua, Humanistic Education. Model ini hampir sama dengan model developmental, yaitu menekankan pada kesejahteraan individu secara total, namun pendidikan lebih berorientasi pada siswa. Nilai rujukan dari model ini adalah self education dan social reconstruction. Contoh dari model ini adalah level of affective development dari Helison. Yang ketiga, Movement Education. Model ini adalah model yang paling berpengaruh di sekolah dasar dan tergantung pada prioritas orientasi gurunya. 3 nilai rujukan yang menjadi dasar model ini dalam deskripsi mesti mempelajari gerak, learning approach, sleep acting, penekanan pada siswa. Model analisa gerak mulai berkembang tahun 1920-an dan 1930-an. Kini telah dikembangkan ke dalam suatu kurikulum pendidikan jasmani yang menekankan keutamaan akan pemahaman gerakan dari sudut pandang biomekanika dan estetik. Model ini berdasarkan atas pendekatan penguasaan keahlian dalam mengembangkan programnya, aktualisasi diri dari proses belajar ditemukan pula dalam model ini. Penguasaan keahlian terlihat dalam program yang mengarahkan peserta didik agar memahami struktur gerak dan mengembangkan potensi peserta didik agar bisa bergerak secara terampil. Yang selanjutnya di sini ada Kinesiology Studies. Model ini memiliki nilai rujukan yang sama dengan model Movement Education. Namun model ini memanfaatkan aktivitas gerak untuk mempelajari dasar-dasar keilmuan dari gerak manusia seperti fisiologi, latihan, biomekanika, dan kinesiologi. Pembelajaran yang sering digunakan adalah problem solving. Yang selanjutnya Sport Education. Sport Education yang sebelumnya disebut Play Education, Jewett dan Bain 1985, bertujuan membantu siswa menjadi olahragawan yang baik dan partisipasi olahraga yang terampil. Model ini dikembangkan oleh si Dentop berdasarkan atas asumsi bahwa olahraga adalah bentuk lanjut dari bermain.
Kedua, olahraga merupakan bagian penting dari kebudayaan. Yang ketiga, peserta didik harus berolahraga lewat pendidikan jasmani karena asumsi kedua. Dan yang keempat, perkembangannya si Dioptop. Dengan melakukan model ini, memungkinkan peserta didik mempunyai pengetahuan dan pengalaman keterampilan yang diperlukan untuk ikut serta dalam kegiatan olahraga. Lanjut, di sini ada personal meaning. Model personal meaning berdasarkan atas orientasi nilai integrasi ekonomi yang fokus utamanya pada pencarian nilai secara pribadi individu ya tentunya, dan perkembangan individu secara holistik. Hal itu berkaitan dengan perkembangan individu dalam konteks sosial tentu dan menekankan pertumbuhan akan tanggung jawab sosial. Model ini percaya bahwa usaha pendidikan diarahkan kepada perkembangan warga dunia yang siap untuk berperan serta dalam usaha bersama membangun suatu masyarakat dunia yang lebih baik. Dan yang terakhir sini ada HIIT relative physical fitness. Model ini hampir sama dengan model developmental dan humanistik. Ketiga-tiganya ingin memberi kontribusi terhadap well-being. Perbedaannya, model ini lebih pada kesehatan dengan nilai rujukan. William Anderson mengembangkan model ini pemeliharaan dan peningkatan status kebugaran jasmani. Peserta didik merupakan fokus untuk programnya. Perencanaan model ini berasumsi bahwa aktivitas jasmani merupakan inti dari gaya hidup yang sehat. Dan di bawah perkembangan gaya hidup yang demikian memerlukan pengetahuan mengenai kebugaran yang meliputi hubungan aktivitas dan kesehatan, keterampilan jasmani yang menyehatkan, dan komitmen terhadap keutamaan latihan. Menurut Melograno 1996 meliputi prinsip dan pengaruh latihan. Desain program latihan individu berdasarkan prinsip kebugaran, bentuk aktivitas jasmani yang mengembangkan kebugaran dan kesadaran akan pemeliharaan kebugaran jasmani. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.